Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 2, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya, walaupun kita masih belajar dari rumah. Nah, teman-teman, hari ini kita sudah memasuki pembelajaran. Nah, teman-teman, hari ini kita sudah memasuki pembelajaran tema 1, hidup rukun, subtema 1, kerukunan di keluarga, pembelajaran 1. Nah, teman-teman, sebaiknya sebelum kita memulai pembelajaran, kita membaca doa terlebih dahulu ya. Oke, Bunda Dia punya tepuk doa. Nanti teman-teman di rumah mengikutinya ya. Tepuk doa. Kawan-kawan, ayo duduk yang rapi. Tidak bercanda, tidak tertawa. Angkatlah kedua tangan, kepala ditundukkan. Ayo kawan, kita berdoa. Bersiap berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warazukani fahman. Amin. Nah, teman-teman, kalau kita sudah baca doa, jangan lupa untuk disiapkan buku tematik tema 1 dan alat tulisnya ya. Nah, di sini Bunda Dia akan membacakan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, dengan mengamati contoh gambar hidup rukun, siswa dapat memahami tentang hidup rukun dengan anggota keluarga. Yang kedua, dengan diberikan teks percakapan yang mengandung ucapan tolong dan terima kasih, siswa dapat mengucapkan kalimat tolong dan terima kasih dengan tepat. Yang ketiga, dengan diberikan teks cerita tentang kasih sayang ayah dan ibu yang mengandung ungkapan, siswa dapat menyebutkan ungkapan yang terdapat pada teks cerita tersebut dengan tepat. Yang keempat, dengan diberikan teks percakapan yang mengandung ungkapan, siswa dapat menentukan bagian yang termasuk ungkapan dan artinya dengan tepat. Yang keempat, dengan diberikan kumpulan kubus lebih dari 100, siswa dapat membaca bilangan cacah sampai 999. Yang keenam, dengan diberikan kumpulan kubus lebih dari 100, siswa dapat menyebutkan bilangan yang sesuai dengan kumpulan objek. Nah, teman-teman, kita akan belajar tentang hidup rukun, ungkapan dan artinya, dan membilang bilangan cacah. Oke, teman-teman, adakah yang tahu apa sih itu hidup rukun? Ya, hidup rukun adalah hidup yang saling menghormati, dan saling menyayangi antar sesama manusia. Jadi, ketika teman-teman hidupnya sudah rukun, itu hidup kita akan menjadi lebih tentram, lebih damai, sehingga tidak terjadi perselisihan ataupun pertengkaran. Nah, di sini ada kerukunan di keluarga. Di buku teman-teman ada ya di halaman 1. Di sini ada keluarga Salman. Setiap keluarga menginginkan kerukunan. Kerukunan bisa mendatangkan kedamaian. Karena itu, hidup rukun dalam keluarga harus diutamakan. Kerukunan hanya tercipta jika ada dua hal. Pertama, setiap anggota keluarga saling menyayangi. Kedua, setiap anggota keluarga saling menghormati. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukan termasuk golongan kami, orang yang tidak menyayangi yang lebih muda atau tidak menghormati yang lebih tua. Nah, teman-teman, di dalam keluarga kita harus bisa menghormati orang yang lebih tua, yaitu
kedua orang tua kita, kemudian kita bisa lebih menyayangi yang lebih muda, itu bisa adik atau kakak. Jadi di dalam keluarga, di dalam kehidupan rukun, itu bisa kita saling menghargai dan saling menyayangi. Ketika kita sudah bisa saling menghargai dan menyayangi, itu akan mendatangkan kedamaian di dalam keluarga kita. Nah, teman-teman, apa sih yang harus kita lakukan agar kerukunan di rumah tetap terjaga? Ada yang tahu? Ya, benar. Kita bisa saling menyayangi, saling menghormati, saling menghargai. Ketika teman-teman sudah bisa saling menghargai, saling menyayangi, menghormati, kerukunan di rumah akan terjaga. Nah, di halaman kedua, ini ada Salman dan adik-adiknya. Salman anak pertama. Salman mempunyai adik perempuan bernama Sofia. Salman mempunyai adik laki-laki bernama Said. Salman dan kedua adiknya selalu menjaga kerukunan di rumah. Salman sangat menyayangi adik-adiknya. Adik-adiknya sangat menghormati Salman. Salman dan adik-adiknya akan meminta tolong apabila butuh bantuan orang lain. Mereka mengucapkan terima kasih saat diberi bantuan oleh orang lain. Nah, teman-teman, di sini Salman dan adik-adiknya terlihat sangat rukun ya, di mana Salman bisa menyayangi adiknya, kemudian Said dan Sofia bisa menghormati kakaknya yaitu Salman. Nah, teman-teman, di sini Salman ataupun adik-adiknya ketika butuh bantuan, mereka akan meminta tolong. Nah, ketika sudah dibantu, jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih. Ucapan minta tolong dan terima kasih. Nah, teman-teman, di sini kita akan belajar cara mengucapkan permintaan tolong dan terima kasih. Ingat ya teman-teman, kalau butuh bantuan, kita mengucapkan kata tolong. Dan ketika kita sudah dibantu oleh orang lain, jangan lupa untuk mengucapkan kata terima kasih. Nah, teman-teman perhatikan percakapan teks yang ada di halaman 3. Percakapan, ucapan minta tolong dan terima kasih. Nah, di sini di halaman 3 ada gambar Salman sama Sofia. Di sini ada percakapan Salman dan Sofia. Di sini Sofia memerlukan bantuan kakaknya untuk mengerjakan tugas. Ya, bagaimana meminta tolongnya? Ya, meminta tolongnya adalah Kak Salman, tolong bantu Sofia mengerjakan tugas sekolah ya. Lalu Salman menanggapinya, baik, sini Kak Salman ajarkan Sofia. Nah, itulah kalau kita mau minta tolong untuk bantuan mengerjakan tugas pada kakak ya. Kemudian ada lagi di sini contoh percakapan antara Said sama Salman. Nah, di sini Said sudah ditolong oleh kakaknya mengambilkan bola yang berada di atas pohon. Bagaimana cara ucapan terima kasihnya ketika sudah dibantu? Salman berkata, "Dik Said, ini bolanya sudah dapat. Kakak lempar ke bawah ya." Oke, terima kasih Kak Salma sudah mengambilkan bola Said. Nah, Said mengucapkan kata terima kasih. Di sini ada lagi percakapan antara Sofia dengan Salman. Di sini Sofia membawakan bubur ayam untuk Salman yang sedang sakit. Sofia berkata, "Kak Salman, ini bubur ayamnya dimakan ya." Terima kasih Sofia sudah membawakan bubur. Nah, Salman mengucapkan kata terima kasih karena sudah dibantu ya. Kemudian ada lagi di sini ada Sofia dan Ibu. Nah, Ibu meminta bantuan untuk Sofia menyapu halaman rumah. Bagaimana Ibu meminta tolong kepada Sofia? Sofia,
Tolong bantu ibu menyapu halaman depan ya. Sofia menanggapinya, baik Bu, Sofia saja yang menyapu rumah. Nah, teman-teman, itulah contoh-contoh percakapan, ucapan minta tolong dan terima kasih. Teman-teman boleh mempraktekannya di rumah ya ketika teman-teman membutuhkan bantuan dan mengucapkan kata terima kasih setelah mendapatkan bantuan. Nah, teman-teman, Masya Allah, anak soleh terbiasa mengucapkan minta tolong dan terima kasih. Semoga teman-teman dapat mengikutinya ya. Nah, teman-teman, ayo kita lakukan mulai dari sekarang. Kita ucapkan kata tolong dan terima kasih. Oke, teman-teman, di sini ada teks wacana, yaitu kasih sayang ayah dan ibu. Kasih sayang ayah dan ibu kepada Salman, Sofia, dan Said sangat besar. Mereka mengutamakan anak-anak daripada diri mereka sendiri. Ketika ayah dan ibu membeli makanan, mereka juga pasti membelikan makanan untuk buah hati mereka. Ketika mereka ada uang, mereka suka membawakan buah tangan untuk Salman dan adik-adiknya. Salma, Sofia, dan Said sangat senang saat ayah dan ibu pulang karena mereka semua mendapatkan oleh-oleh. Tidak ada anak emas di antara mereka. Tanpa diperintahkan lagi, Salman dan adik-adiknya langsung bersyukur kepada Allah. Mereka juga berterima kasih kepada ayah dan ibu. Nah, teman-teman, Masya Allah ya, kasih sayang ayah dan ibu itu sangat luar biasa sekali. Tidak ada anak emas, tidak ada yang dibeda-bedakan, kasih sayangnya pun sama. Nah, teman-teman, apakah tadi teman-teman menemukan kata buah hati pada teks wacana tadi? Ya, buah hati, buah tangan, anak emas itu dinamakan ungkapan. Apa sih itu ungkapan? Nah, ungkapan adalah gabungan kata yang memiliki arti berbeda dengan kata asalnya. Nah, berarti buah hati ini memiliki arti kata anak. Ya teman-teman ya, ini yang dinamakan dengan ungkapan. Nih, Bunda beritahu, buah tangan itu artinya oleh-oleh. Kemudian buah hati artinya anak. Dan anak emas artinya adalah kesayangan. Ini yang dinamakan dengan ungkapan. Gabungan kata yang memiliki arti berbeda dengan kata asalnya. Oke, teman-teman. Sekarang kita lanjut ke halaman 8. Suatu hari, Salman merapikan buku-bukunya. Buku-buku Salman banyak sekali. Sofia membantu Salman merapikan buku. Salman menumpuk buku dengan rapi. Setiap satu tumpuk buku ada 10. Buku-buku itu disimpan rapi di dalam rak buku. Nah, teman-teman perhatikan ini adalah satu tumpuk buku yang berjumlah 10. Satu tumpukan sama dengan 10 atau 10. Banyak buku adalah 10 buku. Jadi, jumlah buku satu tumpuk ini adalah 10 ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Nah, kita akan belajar menghitung tumpukan buku ini ya teman-teman ya. Nah, tadi satu tumpukan ini jumlahnya adalah 10. Maka di dalam kotak ini ada 2 tumpukan yang artinya berarti 10 ditambah 10 adalah 20. Kemudian di kotak yang sebelahnya di sini ada 4 tumpukan buku yang artinya 10 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 10 sama dengan adalah 40. 2 tumpukan sama dengan 20-an atau 20.
Nah, kalau 4 tumpukan berarti berapa di sininya? Kita tulis 40-an atau 40. Karena di sini 4 tumpukan ya. Nah, berarti kita totalkan jumlahnya. Banyak buku adalah 20 ditambah 40 sama dengan 60 buah buku. Jadi total semua tumpukan buku ini berjumlah 60 buku. Kita coba lagi ya. Di sini di kotak yang pertama ada 3 tumpukan buku. Berarti berapa teman-teman? Ya, 30 buku ya. Kemudian di sini kita hitung ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 tumpukan buku. Yang artinya berapa jumlahnya? Tuh, 50 buku. Nah, 3 tumpukan sama dengan 30-an atau 30. Kemudian yang kedua tadi ada 5 tumpukan sama dengan 50-an atau 50. Ya, di sini 50-an atau 50. Banyak buku adalah 30 ditambah 50 sama dengan 80 buah buku. Mau mengingatkan ya teman-teman, artinya kalau di sini 30-an itu nilainya sama seperti 30. Nah, begitupun juga sama 50-an, 50-an ini berarti nilainya sama 50. Nah, jadi kalau kita totalkan semua bukunya 30 ditambah 50 sama dengan 80. Semoga teman-teman dapat mengerti ya. Oke. Nah, teman-teman, coba kita amati gambar di bawah ini. Nah, di sini kita akan memberi tanda checklist di gambar contoh hidup rukun yang ada di rumah. Teman-teman silakan menceklisnya ya di halaman 10. Oke, di sini ada gambar yang pertama. Ada Salma, Sofia, Said sedang bermain bersama-sama. Mereka terlihat hidup rukun ya, bermain dengan rukun. Kita checklist. Nah, kemudian ada gambar yang kedua. Di sini Kak Salman sedang bertengkar dengan Said. Apakah hidup rukun merupakan contoh hidup rukun? Oke, tidak ya. Ini tidak menggambarkan contoh hidup rukun. Nah, yang ketiga, di sini ada Sofia dan Ibu. Sofia berpamitan ketika Sofia mau pergi sekolah. Ini termasuk contoh hidup rukun. Nah, kemudian ada gambar yang keempat. Di sini ada Sofia sama ibu. Di sini Sofia mau membantu ibu. Nah, ini juga merupakan contoh sikap hidup rukun ya. Nah, yang kelima. Di sini ada Salma sama Said sedang bermain sepeda bersama-sama. Ya, ini juga termasuk contoh hidup rukun. Nah, gambar yang terakhir di sini ada Salma sama Said berebutan mainan. Ini tidak termasuk contoh hidup rukun. Nah, inilah contoh-contoh dari hidup rukun yang ada di rumah. Oke, teman-teman, tadi kita sudah belajar menghitung buku, menghitung tumpukan buku. Sekarang kita akan belajar menghitung banyaknya kubus. Ya, teman-teman perhatikan di halaman 13. Hitunglah banyak kubus berikut ini. Nah, teman-teman, di sini ada gambar satu kubus. Nah, ini jumlahnya adalah satu satuan atau satu. Ya, jumlahnya satu. Kemudian di sini ada satu tumpukan kubus. Nah, satu tumpukan kubus ini berjumlah 10 atau 10 satuan sama dengan 1 puluhan. Ya, karena berjumlah 10, di sini bisa kita katakan 10 satuan sama dengan 1 puluhan. Oke,
Nah, teman-teman, di sini ada banyak sekali tumpukan kubus. Ingat ya, teman-teman, satu tumpukan kubus ini bernilai 10 ya, atau 10-an. Kita hitung kubusnya ini, jumlah kubusnya ini ada berapa tumpukan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini ada 10 tumpukan kubus, yang artinya 10 puluhan 10 puluhan sama dengan 100-an. Jadi, jumlah kubus ini ada 100. Ya, kalau kita hitung satu-satu, jumlah ini ada 100. Jadi, teman-teman hitungnya hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti 10 puluhan sama dengan 100-an yang bernilai 100 ya. Oke, biar teman-teman dapat memahaminya lagi, coba kita kerjakan. Nah, di sini nomor 1 ada tumpukan kubus, nanti kita akan tambahkan ya. Kita lihat dulu yang pertama nih, di kotak yang pertama di sini ada berapa tumpukan kubus? Di sini kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tadi berarti kalau 10 puluhan sama dengan 100-an. 100-an ya, ini jadinya 100. Oke, kita tambahkan lagi, kita hitung jumlah tumpukan yang ada di sebelahnya. 1, 2, 3, 4. Nah, di sini ada berarti 40-an. 40-an karena jumlahnya 40 ya. 1, 2, 3, 4. Berarti 40-an. Nah, teman-teman, ini yang terakhir kita hitung karena ini satuan. Kita hitung satu-satu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6 satuan. Jadi ini 100-an, 40-an, 6 satuan. Nah, jadi banyaknya kubus adalah 100. 100 ini 100-an ya, 100-an ditambah 40. 40 ini adalah 40-an ditambah 6 satuan. Nah, kalau kita totalkan, jadi sama dengan 146. Dibacanya 146. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Perhatikan baik-baik teman-teman. Nah, di sini ada 10 tumpukan lagi nih, 10 tumpukan kubus. Yang artinya berarti 100-an. Nah, di sini ada berapa tumpukan? 1, 2, 3, 4. Oke, hanya 4. Kalau 4 berarti 40-an. Ya, karena dia 10 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 10 hasilnya 40, masih termasuk 40-an. Lalu kita hitung yang satuannya. 1, 2, 3, 4, 5. Hanya ada 5 satuan. Nah, jadi banyaknya kubus adalah 100 ditambah 40 ditambah 5. Ya, 100 ini dari 100-an, 40 ini dari 40-an, 5 ini dari 5 satuan. Berapa totalnya? Totalnya adalah 145. Dibacanya 145. Oke. Kita coba lagi. Nih, di sini ada 10 tumpukan lagi. Berarti kalau ada 10 tumpukan sama dengan itu 100-an ya atau 100. Nah, kemudian di sini ada 2.
Ada 2 tumpukan berarti 20-an karena nilainya itu jumlahnya 20. Nah, yang terakhir ini ada 4. 4 satuan. Jadi, banyaknya kubus adalah 100 ditambah 20 ditambah 4. Sama dengan 124. Nah, coba teman-teman kita menghitung jumlah kubus yang terakhir. Di sini ada 10 tumpukan lagi yang artinya 100-an. Nah, di sini hanya 1 tumpukan saja. Artinya 10-an atau jumlahnya hanya 10. Nah, di sini yang satuannya ada 3 satuan. Karena jumlahnya 3 ya, 1, 2, 3. Nah, jadi banyaknya kubus adalah 100 ditambah 10 ditambah 3 sama dengan 113. Nah, teman-teman, itulah cara menghitung banyaknya kubus. Ada ratusan, puluhan, satuan. Semoga teman-teman dapat memahaminya ya. Nah, alhamdulillah untuk pembelajaran 1 sudah selesai. Tadi kita sudah belajar apa saja teman-teman? Tadi kita sudah belajar ungkapan seperti buah hati, anak emas, buah tangan, kemudian ucapan permintaan tolong, kemudian terima kasih, ada lagi kita menghitung banyaknya kubus. Semoga teman-teman dapat memahami materi yang sudah Bunda berikan ya. Dan kalau misalkan teman-teman masih belum mengerti, boleh teman-teman menghubungi Bunda kelasnya. Ataupun nanti kita akan bertemu di Zoom untuk mereview pembelajaran. Oke, teman-teman, Allah suka orang yang berterima kasih. Orang yang berterima kasih berarti ia bersyukur kepada Allah. Allah suka kepada orang yang bersyukur. Orang yang bersyukur akan ditambah nikmatnya. Salah satu tanda orang bersyukur adalah selalu beribadah. Nah, teman-teman, jangan lupa kita selalu mengucapkan kata syukur ya dan terima kasih karena dengan kita mengucapkan kata terima kasih, artinya kita sudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, teman-teman, terima kasih untuk pembelajaran hari ini sudah selesai. Bunda ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.